berhenti sejenak kadar subhanallah. Jadi nggak boleh gerak-gerak. Allahu Akbar, subhanallah, orang ngoten. Sami Allah itu. Jangan sampai tidak tumak nina. Kalau nggak tumak nina itu mendal. Oh, kayaknya pelan tapi nggak tumak nina itu malah nggak sah. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Allah. Wis lah komat, Pak. Enggak sah ini. Takone keri tapi Kesusu. enggak qobliyah. Walaupun selera komat dia ditunggu insyaallah ya kan. Kalaupun nggak nunggu ya, Jelaskan itu, jelaskan. Apa itu? Yang misalnya sebelum selesai dikomati itu jangan sakit hati ya seperti itu. Oh besok ya. untung pula rata kok padahal nggak apa-apa kan gitu. Kalau kayak sholat sunnah, Iya. yo rapopo. Kayak sholat sunnah ada yang komat, ya udah, Kok orang menghargai teman, orang ngenteni. bubarkan aja nggak apa-apa sholatnya. Tapi jangan begini, jangan aku harap sholat sunnah nanti kalau komat saya bubar. Itu sudah bubar sendiri. Nah, itu. Sholat itu nggak boleh digantungkan dengan niat bubar. Kalau sudah niat bubar, dia Allahu Akbar itu sudah bubar ini. Konek komat aku lah tak melu sholat wajib aja. Nah itu sudah nggak usah sholat lagi kalau sudah niat begitu. Tapi fadilahnya seandainya komat kan kita dahulukan yang wajib. Itu fadilahnya kan dapat qobliyahnya. Ya dapat dia dapat tepat. Cuman kan Sempurna. kalau niat dari awal begitu malah nggak sah sholatnya. Kalau sudah sholat betul ada komat itu baru membubarkan diri. Tapi kalau gitu Bilal ini nggak perlu nunggu orang selesai sholat sunat ya Pak? Nggak perlu. tidak, maksudnya gini, yang menentukan komat itu imam. Jadi bukan muadzin. Muadzin itu menentukan sholat, adzan. Yang menentukan itu harusnya nunggu imamnya memberi kode isyarat komat. Atau nek kula iki biasanya maju baru muadzinnya maju. Itu. Dan yang melihat-lihat ada yang sholat apa enggak ya imam itu mestinya kan. Nah, kalau insya Allah sudah seperti itu nanti kita sepakati aja Pak. Nek saya belum maju ya jangan komat dulu yang itu. Nek kula wis 10 menit punjul enggak teko-teko gitu ya. Ayo komat saja. Nanti ada imam yang lain kan itu. Karena antara adzan dan iqamat itu kira-kira makan selesai atau buang air selesai. Jadi kalau Imam Abdul Aziz bin Abdullah itu kira-kira 15 menit sampai 20 menit. Wah itu. Nek kita yo gawe kesepakatan aja, kesuwen gitu iki. Nek umur setengah jam. Ya 10 menit lah ya. Dan 10 menit. menit. Yang sering terjadi itu kan gini, misalnya saya terlambat datang. Seharusnya kalau saya terlambat datang nggak perlu sholat tahiyyatul masjid atau qobliyah. Kan gitu, yang sering kan itu karena kita lambat udah belum mulai masih sholat lagi, padahal itu kan sunat, harusnya menunjukkan yang wajib. Ya itu saya pernah Yeah. dulu dapat pelajaran macam itu. Jadi misalnya pun kita datang sudah menjelang iqamah, Jangan. itu kita melaksanakan sholat sudah ada masalah, nanti kita langsung aja itu sholat sholat Wajib. wajibnya, kemudian fadilahnya itu pun sama gitu katanya. Ya kan dibatalkan Ya. saja. Penting orang niat Kalau kan gitu. ya kalau belum komat kan Enggak apa-apa. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ya itu kalau nanti imamnya Yang penting siap mental seandainya dikomati Komat. besok ya tetap datang, jangan Iya, iya. jangan malah orang menghargai teman misal sholat dikomati ya. Itu loh yang susah seperti ya itu. kadang kan nek sing ora sabar ya muadzin yang sunnah komat itu muadzin. Kalau muadzin kok komat yang lain itu makruh. Ya, makruh. Jadi yang komat itu juga yang adzan usahakan. Kalau kesusu-susu kan muadzinnya wis ngerti, nggo sing ngenteni imam sing kono kok komat dhewe. Nah, ini kadang-kadang yang akhirnya ribet. Jadi yang sunnah adzan itu adalah yang sunnah iqamah itu muadzin. Dan ini tidak sunnah ngimami. Kalau sudah adzan ya tidak imam gitu. Jadi saya ulangi, yang menentukan waktu adzan itu adalah muadzin, yang menentukan iqamat itu adalah imam. Ini ada dasar mana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan sampai ruku tumak ninah, nggak boleh mendal, tapi walaupun cepat tapi tumak ninah itu sah. Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah.
Allahu Akbar itu sah. Tapi walaupun Allah ini kok mendal-mendal Allah sami Allah, ini enggak sah ini. Nah. Yang rawan tangan. Itidal ya. Kemudian bangun dari ruku ini sunnah. Kalau membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu sunnah ya. Yang wajib tumak nina. Kalau enggak kober moco ya. Yang penting tumak nina. Tapi bagusnya baca sudah diajari ya. Sami Allahu liman hamidah begini. Tangan juga sunnah diangkat menghadap kiblat. Nah ini. Nah, iktidal ini rawan ini biasanya karena tangan kita enggak tumak nina. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Nah ini belum berhenti, Pak. Sudah sujud. Ini rukunnya hilang satu. Karena tumak nina termasuk rukun salat. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Nah ini enggak boleh ini. Sami Allahu liman hamidah gini. Pegang aja anteng atau sami Allahu liman hamidah gini juga boleh. Tapi bagusnya ya begini. Allahu liman hamidah. Anteng kira-kira subhanallah. Nah, baru kita baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, itu sunnah. Kalau dibaca itu pasti tumak nina. Ini kena sholat sunnahnya kadang kesusu soal. Tapi ada pendapat yang makmumnya Rabbana walakal hamd, imamnya sami Allahu liman hamidah. Karena itu jawaban. Iya. Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Makanya ada imam boleh. Yang iftidalnya itu cepat sekali, nggak nunggu makmum. Karena merasa tidak ada rukun di situ, bacaan rukun. Jadi setelah dia atau manina sedikit aja langsung sujud. Makmumnya lagi bangkit kan gitu. Ya, tapi termasuk rukun dan dalam iktidal yaitu tumak nina. Tumak nina ya. Sami Allah. Makanya kalau nggak baca itu sah, cuman nek ape yo boco kan itu. Jadi sebenarnya yang harus dibaca itu cuman takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, sholawat, salam pertama tok. 5 kalau yang wajib dibaca itu. Kalau yang lain itu sunnah. Kalau sunnah itu dibaca berpahalo. Kalau enggak ba'a gitu. Sekarang rukun apa ke? Beriktidal terus sujud. Nah, sujud ini Allah ini tidak sunnah mengangkat tangan ya. Jadi mau sujud enggak usah Allahu Akbar, enggak usah. Cukup langsung begini. Allahu Akbar. Dan boleh lutut dulu. Boleh juga tangan dulu. Ya kalau tangan dulu Allahu Akbar. Ini boleh. Atau lutut dulu. Nah gini. Yang enggak ada dalilnya itu kalau kening dulu. Ini kening dulu malah jegluk. Allahu Akbar. Nah, jadi kening belakangan. Terus tidak usah mendahulukan yang kanan. Kadang orang itu ada yang kita harus mendahulukan yang kanan. Nah, jadi malah Allahu Akbar. Itu tidak sunnah ya. Kecuali jempolnya lama ya Pak. Sujud. Nek undur boleh. Sujud. Yang sangat diperhatikan adalah anggota sujud. Anggota sujud ada 7 yang wajib. 7 anggota sujud yang wajib. Kening 1. Terus ini batin telapak tangan 3 berarti kan? Tuh 2 3. Terus 2 lutut 4 5. Terus batin sebagian jari-jari kaki. Nah, maka kalau sujud harus mancat. Kalau sujud harus mancat, Pak. Enggak boleh begini. Gini enggak boleh begini. Jadi sujud itu harus mancat begini. Bagusnya rapat ini malahan. Jadi rapat begini bagus. Gini juga sah. Yang enggak sah itu begini. Nah. Hah? Ada pendapat lain. Pendapat apa sih? Iya, ada pendapat yang lain ya. Karena ada satu pendapat yang cuma nempel, enggak mancat. Ya nempel. Ya, ujung ibu jarinya ini nempel. Tapi sebagian jari, bukan semuanya. Artinya ba'dul asabi
itu sebagian jari jempolnya tok yang nggak apa-apa begini kan itu. Nah, kalau semuanya kan jadinya mancot begini, itu juga malah bagus, tapi itu sebagian sudah sah gitu maksudnya kan, sebagian dari jari-jari kaki. Itu wajib tumak nina sujud. Bangun dari 2 sujud, bangun dari sujud. Kalau sujud itu tangannya rapat ya beginilah, tidak terlalu banget, tidak megar. Kalau rukuk megar tadi kan, buka begini. Tapi kalau sujud rapat. Terus ininya ya sama dengan takbir itu tadi. Begini. Jari-jari kuping ini pas sekitar ini. Lebarnya juga sama dengan bahu ini. Jadi jangan terlalu terus pahanya lurus. Kok kemarin sudah ya itu ya? Oke, belum bab salat tapi. Pertanyaan bukan iya. fokus mudzakarah gitu kan. Pahanya lurus. Saya ini mengukur sendiri juga belum kan. Coba kalau didelok Pak Bagio. Lurus apa enggak ini? Nek nomor iki lah Pak. Pak teng karpet niki dadi ngetos pas tekan pundi. Nah, kene kula kudune. Nah. Kula tekan niki lurus mboten? Kemajon malah kita ya Pak. Kemajon. Ngeten. Semanten iki. Nah. Biasanya berarti kalau cok kemajon ya. Ini karena nggak bisa melihat. Nek sing dhuwur sepanten niki tekan pucuk lho. Mulane niki iso. Ya, jadi pas memang paha itu lurus ke atas. Kadang ada yang nek terlalu maju ya elek, enggak boleh. Atau terlalu mundur malah begini kan. Jadi ukurannya di pahanya lurus. Paha. Coba Mas Soni, sama cok kemajon gitu deh. Masa iya? Kan segini ya. Nah. Ini. Oh ya pas. Makanya saya bawa alas di sini, ini pas di sini soalnya saya ini. Oh gini. Pak Bagio ada sah? Kalau Mas Kholik Pak Bagio kayak cok rada maju nih coba. Nyundul kanan. Agak tekan itu. Wah pas. Tergantung Iya. besar tubuhnya. Jaraknya Iya. ini cok misalnya karpet sini ini menten tapi nek karpet sini pendek ini kok cok lipat. Oh gitu. Terus wetenge kalau laki-laki diangkat. Ngeten. Agak diangkat gitu. Beban di kepala. Beban itu ada 2 pendapat. Ada yang bebannya di kepala, ada yang di tangan. Nah itu. Karena bebannya Makanya biasanya nanti iya. ini terus kas. Pendapat beban di kepala dapat sajadah yang kasar itu ya terus hitam. Hajat. Tangannya tetap ke kiblat, Pak. Tetap maju tangannya. Bukan begini. Ya memang ada yang gitu memang. Ada yang gini memang Pak. Oh iya. Itu yang saya tahu tetap tangannya ke kiblat. Wallahu alam kalau yang beda itu mungkin saya yang belum lihat juga. Tapi tidak Bisa sampai juga. membatalkan. Ya tapi tidak batal gitu. Terus yang benar ini Pak Ustaz. Lurus kepala tangannya atau di belakang ini? Di belakang kepala. Tangan ini. Tangan ini pas sini, Pak. Telinga. Gitu. Kan ada yang Ini di sini ya. di sini misalnya. Ini kan ada 2 versi. Ada yang di ini, ada yang di sini. Itu sama dengan takbir tadi. Ada yang memang urutnya ini, ada yang ini. Yang nggak boleh, yang nggak melatihkan berarti ya. Ya. Ini sujud sudah. Sujud ini ada yang nggak boleh tertutup. Ini anggota sujud 7 itu, yang ini nggak boleh tertutup, harus terbuka. Yang ini sunnah terbuka. Termasuk rambut Pak.